Hai teman-teman, di video ini aku akan merangkum sebuah film serial animasi yang berjudul Sakura Sou no Pet Nakanojo. Serial ini berjumlah 24 episode dan berdurasi sekitar 24 menitan. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang pemuda biasa bernama Surata Kanta yang dipindahkan ke asrama Sakura Sou akibat kebiasaannya memungut kucing liar. Padahal asrama tempatnya tinggal melarang para penghuninya membawa masuk binatang. Sakura Sou sendiri merupakan sebuah asrama campuran untuk anak-anak bermasalah di Akademi Suiko. Pada awalnya, Kanta merasa tidak nyaman dan ingin segera keluar dari Sakura Sou. Namun semua berubah setelah ia bertemu dengan Mashiro Shina, keponakan Chihiro Sensei. Shina adalah seorang gadis cantik dan polos yang jago menggambar. Dia mempunyai cita-cita untuk menjadi mangaka profesional. Bagaimanakah kehidupan Kanta di asrama? Mampukah dia keluar dari Sakura Sou seperti keinginannya selama ini? Simak terus videonya sampai habis ya. Cerita dimulai dengan Kanta yang melamun di kelas. Dia merasa bosan dan jenuh dalam menjalani hari-harinya. Dia selalu menyalahkan orang lain atas perasaannya tersebut, tapi tiba-tiba ada seekor kucing tepat di depan wajahnya. Dan ternyata dia hanya bermimpi. Dengan seekor kucing tepat di wajahnya, Kanta mulai bangun dan menyingkirkan kucing tadi. Saat dia ingin meraih selimut, ternyata tempat tidurnya dihuni oleh Kamigusa Misaki, senior Kanta di sekolah yang juga salah satu penghuni di asrama Sakura Sou. Dia seorang penulis cerita, pelukis, dan penyunting anime. Semua anime buatannya selalu dilisensi oleh para penerbit. Misaki ini tipe orang yang ceria, blak-blakan, vulgar, dan seenaknya sendiri. Penghuni kedua adalah Mitaka Jin, orang yang menulis naskah anime untuk Misaki. Dia adalah laki-laki playboy yang suka kencan dengan banyak wanita. Penghuni ketiga adalah Akasaka Ryonosuke, murid kelas 2 jurusan pendidikan yang menjadi programmer di perusahaan besar. Dia tipe orang yang tertutup dan hampir tidak pernah keluar kamar. Dia juga menciptakan email responder otomatis yang dibuatnya sendiri sebagai penghubung dirinya dengan dunia luar yang diberi nama Mai-chan. Penghuni selanjutnya adalah si tokoh utama, Surata Kanta. Dia memiliki otak yang normal, penampilan normal, tidak ada yang istimewa selain tidak tegaan dan suka memungut kucing liar. Penghuni terakhir yang juga merupakan guru pengawas di Sakura Sou adalah Sengoku Chihiro, guru kesenian pemalas yang suka menyuruh-nyuruh Kanta, berumur 30 tahun dan putus asa mencari pasangan. Chihiro Sensei menyuruh Kanta memperbaiki papan nama di depan asrama yang rusak sebelum berangkat sekolah dan tetap menyuruhnya agar tidak terlambat sekolah. Di kelas, Kanta mempunyai teman bernama Miyahara dan Aoyama. Awalnya, Kanta menemukan seekor kucing di dalam kardus. Dia ingin merawatnya walaupun Aoyama sudah memperingatkan bahwa di asrama murid tidak boleh memelihara hewan. Tapi Kanta nekat memelihara kucing tersebut yang diberi nama Hikari. Sampai dia menemukan orang yang mau merawat si kucing. Kanta akan menyembunyikan kucing itu di asrama. Tapi pada akhirnya, kepala sekolah tetap mengetahui hal ini dan menyuruh Kanta menyingkirkan kucing tadi atau memilih pindah ke asrama Sakura Sou. Tapi Kanta justru memilih pindah ke asrama Sakura Sou. Seiring waktu berjalan, Kanta bukannya mencari orang yang mau memelihara Hikari, tapi dia justru memungut 6 kucing liar lainnya yang ditemukan di dalam kardus. Saat jam istirahat makan siang, Kanta pergi ke ruang guru untuk melapor kepada Chihiro Sensei bahwa papan nama yang diperbaiki tadi pagi sudah selesai dan Chihiro Sensei justru memberinya tugas lagi untuk menjemput keponakannya yang datang dari Inggris. Keponakan Chihiro bernama Mashiro Shina. Dia akan pindah ke Sakura Sou. Di perjalanan menuju stasiun, Kanta dipanggil oleh salah satu penjual makanan dan diberi 1 kroket jualannya. Pasangan penjual itu menyuruh Kanta untuk tidak ragu mengejar ambisinya. Saat Kanta memakan kroketnya, sekelopak bunga sakura jatuh di makanannya. Kanta bermaksud mengambilnya, tapi angin menerbangkannya, dan dari sanalah Kanta melihat seorang gadis cantik. Dialah Shina. Lalu Kanta cepat-cepat menghabiskan makanannya dan menghampiri gadis tersebut. Kanta mengenalkan dirinya dan mengatakan bahwa Chihiro Sensei menyuruhnya menjemput Shina. Shina yang polos justru mengatakan hal-hal yang membuat orang salah paham. Di asrama, Misaki menyiapkan rebusan untuk menyambut kedatangan Shina.
Hal ini merupakan tradisi yang ada di Sakurasao untuk menyambut penghuni baru, tapi Ryunosuke tetap tidak menampakkan diri di tempat makan. Dia hanya mengirimkan pesan melalui Maichan agar menyisihkan bagian tanpa daun bawang. Setelah makan, Misaki ternyata juga menyiapkan anime yang siap tonton yang dibuatnya untuk menyambut Shina. Dengan dialog yang dia ucapkan sendiri, anime tersebut benar-benar tidak cocok untuk penyambutan. Misaki hanya ingin menguji anime terbarunya. Saat Misaki menanyakan kekurangan pada animenya, hanya Mitakajin yang menanggapi dan memberi masukan pada Misaki. Lalu mereka larut dalam pembicaraan seputar anime tersebut. Di pagi hari, semua orang bangun lebih pagi. Misaki dan Jin bahkan sudah berangkat sekolah. Saat Kenta memberi makan kucingnya, dia bertanya pada Chihiro Sensei, "Kenapa Shina ditempatkan di Sakurasao?" Chihiro cuma menjawab, "Shina cocok di Sakurasao," dan justru menyuruh Kenta bertanggung jawab penuh atas Shina. Kenta yang kebingungan mulai memanggil Shina yang belum keluar dari kamar untuk berangkat sekolah bersama. Saat Kenta mengetuk pintu kamar Shina, tidak ada jawaban dari dalam. Kenta membuka pintu dan dikagetkan dengan keadaan kamar Shina yang seperti habis terkena badai. Kenta mencari keberadaan Shina yang tidak terlihat di kamarnya. Lalu fokusnya teralihkan pada komputer yang menampilkan manga yang dibuat Shina. Kanta kagum dengan gambarnya. Dia mulai membacanya dan ternyata isi manganya tidak ada konfliknya sama sekali dan tamat begitu saja. Lalu Kanta dikagetkan oleh gumpalan pakaian yang ada di bawah meja yang bergerak-gerak. Saat Kanta membuka tumpukan baju tersebut, ternyata Shina tertidur di dalamnya. Kanta membangunkannya dan saat Shina bangun, ternyata dia telanjang. Shina ternyata adalah seorang gadis yang tidak bisa apa-apa selain menggambar. Dia tidak bisa mencuci, merapikan baju, berangkat sekolah sendiri. Dia bahkan tidak tahu baju apa yang akan dikenakan untuk sekolah. Itulah alasan Chihiro Sensei memasukkan Shina ke Sakurasao dan menyuruh Kenta bertanggung jawab penuh atasnya. Benar-benar guru yang malas. Akhirnya dengan terpaksa, Kenta memilihkan seragam, membersihkan kamar mandi, dan memakaikan sepatu pada Shina. Sambung, begitulah alur cerita Sakurasao no Pet Nakanojo episode pertama. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih.